Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan uh, atau melanjutkan materi kita di Kalkulus 1 ya, tentang persamaan garis lurus gitu. Oke, untuk persamaan garis lurus ini kalau di diktat ya, ini masuk ke bab 1 di subbab 4 1.4 kalau nggak salah ya. Subbab 1.4 seperti itu. Nah, sebenarnya untuk yang sudah kita bahas itu di pertemuan sebelumnya itu adalah subbab titik satu sama subbab titik dua. Subbab titik satu tentang bilangan real, kemudian untuk yang 1.2 itu tentang nilai mutlak. Nah, kemudian kenapa kok 1.3 tidak dibahas? Sebenarnya tidak dibahas ya. 1.3 tentang grafik fungsi itu sengaja saya lompati karena nanti di bab 2 itu juga bakal dibahas tentang grafik fungsi, sehingga istilahnya digabung saja di pembahasan yang di bab 2 seperti itu. Oke. Jadi untuk video kali ini kita membahas langsung ke subbab 1.4 tentang persamaan garis lurus seperti itu. Oke. Untuk persamaan garis lurus kita coba langsung saja ya. Kita awal tentang membahas apa yang disebut dengan gradien. Oke. Kita bahas apa yang disebut dengan gradien. Oke. Apa itu gradien? Gradien tentunya suatu hal yang sangat lekat pada sebuah garis lurus ya. Ya. Bisa dibilang juga merupakan suatu identitas dari sebuah garis lurus. Kenapa? Karena secara visual kita bisa membedakan, katakanlah saya punya beberapa garis lurus seperti ini. Saya punya beberapa garis lurus, kan ya? Ya. Kita bisa membedakan antara garis lurus yang satu dengan lainnya itu dengan apa? Dengan kemiringannya. Ya kan ya, kita oh, garis ini sama garis yang lain itu berbeda. Kenapa? Secara visual bisa dikatakan berbeda kalau misalkan apa ya, kemiringannya dia mempunyai yang tingkat kemiringan yang berbeda. Nah, tingkat kemiringan ini disebut dengan gradien. Ya, oke. Nah, ini tingkat kemiringan itu disebut dengan gradien. Jadi ini adalah tingkat kemiringan. Tingkat kemiringan. Seperti itu. Oke, jadi misalkan di sini dia garis satu, ini garis dua, garis tiga, ini adalah garis empat. Bisa kita lihat bahwa dari keempat garis ini bisa kita lihat bahwa dia berbeda ya satu sama lainnya ya. Paling gampang dilihat dari apanya ya? Paling gampang dilihat dari tingkat kemiringan garisnya. Seperti itu, seberapa miring garisnya. Nah, berarti apa? Sekarang kita coba gimana cara menghitung? Bisa nggak kita menghitung tingkat suatu kemiringan garis? Ternyata bisa. Ya, jadi kalau misalkan kita punya, katakanlah kita punya sebuah garis ya. Katakanlah kita punya sebuah garis. Oke, kita punya sebuah garis seperti itu. Kemudian garisnya itu dilalui oleh titik, katakanlah di sini x1, y1. Atau mungkin seperti ini aja ya. Karena pada bidang koordinat kartesius. Oke, sumbu x, ini sumbu y. Misalkan kita punya sebuah garis lurus, katakanlah seperti ini. Tentunya apa? Kita bisa membuat sebuah garis lurus dengan apa? Dengan hanya cukup menghubungkan dua titik ya. Katakanlah di sini adalah titik x1, y1. Ya kan, ini titik yang pertama, titik kedua adalah
katakanlah di sini X2, Y2 seperti itu, maka katakanlah dia punya gradien, biasanya gradien itu dinotasikan sebagai M kecil ya. Ini adalah gradien M, seperti itu. Maka bagaimana cara kita menghitung gradiennya? Nah, pada dasarnya untuk menghitung gradien itu dengan cara apa? Kita membandingkan apa? Perubahan Y atau delta Y dibagi dengan delta delta X. Seperti itu. Secara konsep untuk menghitung gradien itu adalah menghitung apa? Perubahan vertikalnya dibandingkan dengan perubahan horizontalnya. Jika di sini delta Y dibagi dengan delta X. Sehingga kalau misalkan kita lihat dari sini, berarti apa berarti? Kalau kita lihat untuk titik ini berarti apa? Dia di sini adalah Y2, ya kan ya? Y2, di sini adalah Y1, ya kan ya? Sorry, Y2, harusnya X2 ya. X2, atau mungkin biar lebih umum, kita tuliskan sini, seperti ini ya. Yang di sini adalah ini X1, X2, Y2, seperti itu. Ini adalah X1, Y1. Sehingga apa? Sehingga di sini adalah X1, kemudian ini adalah Y1, seperti itu. Ini adalah Y1, kemudian di sini adalah X2, terus di sini ini sumbunya kurang besar ya. Ini adalah Y2. Oke, kalau kita lihat bahwa apa? Untuk delta Y atau perubahan pada komponen Y, kita tahu dari sini ke sini, ya kan ya, itu adalah Y2 min Y1. Berarti ini yang akan berperan sebagai perubahan Y. Sedangkan untuk yang perubahan X, itu sebelah sini ya, berarti delta X itu dia sama dengan apa? X2 min X1. Sehingga apa? Bisa kita dapatkan bahwa dari sini, yaitu gradien dari suatu garis atau tingkat kemiringan dari suatu garis yaitu adalah M, ya kan ya, maka M dapat nyatakan dalam bentuk apa? Y sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Berarti ini ya, ini adalah rumus dari gradien atau tingkat kemiringan dari suatu garis seperti itu. Oke, contohnya seperti apa? Contohnya adalah misalkan, nah ini ya, saya ambil contoh. Nah, dapatkan kemiringan garis yang melalui, nah di sini ada tiga garis ya. Ada garis yang melalui 2,3 sama 4,6. Kita coba kerjakan ya. Yang pertama, gradien garis apa? Gradien garis yang melalui 2,3 dan 4,6. Berarti apa? Gradiennya adalah berarti M sama dengan, nah pada dasarnya untuk penentuan, katakanlah yang ini ya, mau penentuan X1, X2-nya atau Y1, Y2-nya itu tidak ada aturan ya. Katakanlah ini adalah X1, ini adalah Y1, ini X2 atau Y2, atau mungkin sebaliknya X2, Y2-nya di depan apa yang 2,3,
ataupun Y1, X1 Y1-nya adalah 4,6 itu nggak masalah. Asalkan harus konsisten ya, seperti itu. Oke. Sehingga untuk kasus ini berarti apa? Untuk kasus ini berarti didapat gradien yang pertama itu adalah 4 dikurangi 3 ya. Sorry, 6 kurangi 3. 6 dikurangi 3 dibagi dengan 4 kurangi 2 ya. Sehingga jadinya berapa? Berarti 3/2 seperti itu. Oke. Terus yang kedua apa? Yang kedua gradien melalui apa? Gradien garis yang melalui apa itu? 2,9 dan 4,3 ya. 4,3. Itu berapa? Misalkan seperti ini berarti ya katakanlah ini X1 Y1, ini adalah X2 Y2. Nanti diperoleh apa? Diperoleh bahwa M sama dengan 3 kurangi 9 per 4 kurangi 2. Ya kan ya? Sehingga dapatnya apa? Berarti di sini dia min 6 per 4 kurangi 2 berarti 2. Berarti min 6 dibagi 2 berarti minus 3. Oke. Terus kemudian yang selanjutnya, hmm, TT apa? Untuk yang melalui min 2,7 dan TT 5,7 ya. 5,7. Didapatnya apa berarti? Berarti gradiennya adalah 7 kurangi 7 berarti ya. Karena di sini Y-nya sama. 7 kurangi 7 per 5 dikurangi min 2. Oke. 7 kurangi 7 berarti 0. 5 dikurangi min 2 itu sama aja kayak 5 tambah 2 berarti 0 dibagi 7 sama dengan 0. Seperti itu. Oke. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan ya, bahwa apa? Kalau misalkan ini bisa jadi catatan, yaitu apa? Misalkan eh, apa namanya? Catatan ya. Kalau misalkan delta Y-nya, delta Y-nya itu dia sama dengan 0, yang mengartikan bahwa apa? Y2-nya itu sama dengan Y1, itu maka apa? Berakibat gradiennya udah pasti 0 ya. Gradiennya udah pasti 0 karena apa namanya? Gradiennya udah pasti 0. Ini dengan catatan juga delta X-nya nggak mungkin 0 ya. Delta X-nya tidak boleh 0. Maka ini garisnya garis datar, garis horizontal, ya kan ya. Ini adalah garis horizontal. Horizontal. Oke. Gambarnya berarti ya garis lurus seperti ini. Lurusnya lurus yang datar seperti itu. Sedangkan kalau misalkan delta X-nya dia sama dengan 0, yang mana artinya itu adalah X2 sama dengan X1, maka kesimpulannya M-nya tidak ada. Maksudnya tidak ada, dia tidak punya kemiringan. Berbeda dengan kasus yang sebelumnya ya. Untuk yang kalau apa gradiennya sama dengan 0, maka apa? Dia merupakan garis horizontal. Dia punya kemiringan tapi tingkat kemiringannya dia 0. Berbeda kalau misalkan delta X-nya dia sama dengan 0 atau tidak terjadi perubahan X, maka dia tidak miring hitungannya. Oke. Tidak ada kemiringannya. Sehingga untuk yang tidak miring ini atau gradien tidak ada ini apa disebut dengan garis vertikal. Garis vertikal. Ini kan ya, berarti seperti ini. Oke. Terus apa lagi yang bisa kita pelajari dari sini? Pertama, kalau misalkan gradiennya positif, ya kan ya? Gradiennya positif, maka apa kok gradiennya positif kan berarti delta Y-nya positif ya. Ya kan ya? Delta Y-nya itu positif. Perubahan Y-nya itu dia positif. Nah, kalau misalkan perubahan Y-nya positif, maka kan dia apa? Naik pastinya ya. Oke.
Sehingga untuk yang gradien positif, maka garisnya garis naik. Garis naik. Oke. Garis naik itu berarti ya kalau kita lihat dari kiri ke kanan, ya dia naik seperti ini ya. Sedangkan kalau misalkan gradiennya negatif, maka apa? Delta Y-nya negatif kan ya. Delta Y-nya negatif. eh Apa? Maka dia garis turun pastinya ya. Garisnya garis turun pastinya. Kita lihat dari kiri ke kanan ya. Kalau dari kiri ke kanan berarti pasti delta X-nya pasti positif. Oke. Ini adalah garis garis turun. Ya kan ya? Garis turun. Oke. Ingat dua asumsi ini itu menandak apa? Asumsi ini ya pasti delta X-nya kita anggapnya asumsinya dia positif. Atau dalam artian kita kan memandangnya dari kiri ke kanan kan. Kalau kita memandangnya dari kiri ke kanan, maka ya otomatis delta X-nya positif. Perubahan Y-nya dia positif. Seperti itu. Oke. Itu tentang gradien. Nah, terus apa lagi? Kemudian ternyata ada representasi lain dari sebuah gradien ya. Apa representasinya? Ternyata gradien itu juga berhubungan erat atau punya representasi yaitu adalah besar sudut, ya, atau tangan sudut yang didapatkan dari apa? Sudut yang dibentuk oleh garis tersebut terhadap sumbu X positif seperti itu. Sehingga misalkan dalam kasus ini, ya kan ya, misalkan kita punya apa namanya garis seperti ini ya, garis seperti ini, kemudian apa? Di sini adalah garis L, maka misalkan katakanlah garis L ini membentuk sudut terhadap sumbu X positif yaitu sudutnya adalah phi, maka gradiennya adalah tan phi. Jadi nilai tangan dari sudutnya itu merupakan gradiennya seperti itu. Oke. Jadi selain pakai apa rumus yang tadi, ternyata kita bisa mencari gradien jika diketahui sudut yang dibentuk oleh garis tersebut terhadap sumbu X positif. Seperti itu. Oke. Jadi katakanlah eh, contoh ya. Contoh kita punya sebuah garis, katakanlah ini. Ini ya. Ini sumbu Y, garisnya adalah garis K. Katakanlah sudut yang dibentuk oleh garis K dengan sumbu X itu adalah 30 derajat misalkan, ya kan ya. Maka gradiennya berapa? Maka dari ini kita nggak perlu mencari titiknya apa aja ya. Oke, karena kita dengan mengetahui sudutnya saja sudah cukup untuk menentukan gradiennya berapa. Berarti di sini gradiennya adalah berapa? Tan 30 derajat. Oke, berapa tan 30? Tan 30 adalah apa? Sepertiga akar 3 ya. Sepertiga akar 3. Oke, itu. Oke. Oh, seperti akar 3 ya. Akar 3. Ya, sepertiga akar 3. Oke. Nah, ini juga konsisten dengan yang tadi ya. Karena garisnya dia kalau kita lihat garis naik, maka gradiennya dia turun. Seperti itu.
Oke, contoh selanjutnya misalkan kita punya sebuah garis, garisnya seperti ini. Katakanlah di sini dia 120 gitu ya. 120 derajat misalkan. Oke, di garis L. Maka apa? Ini berarti gradiennya adalah tan dari 120. Berapa tan 120? Tan 120 itu adalah min, ya kan ya? Ini kan sama aja gini kan. Tan 180 kita gunakan konsep sudut relasi ya. Dikurangi 60 karena kita tahu 120 di kuadran 2 maka nilainya negatif ya. Berarti min tan 60. Sehingga jawabannya adalah min akar 3. Ini konsisten dengan yang tadi ya. Bahwa apa? Kalau garisnya turun, ini kan garis turun. Maka kalau garis turun gradiennya pasti negatif. Seperti itu. Oke. Jadi selain kita bisa menentukan gradien menggunakan informasi dua titik yang dilaluinya ini, kita juga bisa menentukan gradien jika diketahui sudutnya. Sudut yang dibentuk oleh garis tadi dengan sumbu X positif. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengetahui informasi-informasi apa yang istilahnya kedudukan antara dua garis. Seperti itu. Oke. Contohnya, misalkan dalam hal ini ada tiga kasus ya. Oke. Untuk kedudukan dua garis, kedudukan antara dua garis, katakanlah ini. Nah, ada tiga kondisi di mana kita bisa menentukan kedudukan dua garis berdasarkan informasi gradiennya. Yang pertama apa? Kondisi sejajar. Kondisi sejajar itu menunjukkan apa? Bahwa kalau dua garis itu dikatakan sejajar, jika kedua garis tersebut, ini ya, dua garis dikatakan sejajar jika dua garis tersebut memiliki tingkat kemiringan yang sama. Atau bahasa gampangnya adalah mereka tidak akan pernah berpotongan sepanjang misalkan kita garisnya kita panjangkan sampai berapapun, dia tidak akan pernah berpotongan kedua garis tersebut. Yang artinya apa? Maka pasti mereka mempunyai tingkat kemiringan yang sama. Alhasil apa? Kalau misalkan dia sejajar, maka gradiennya sama. Katakanlah di sini yang garis pertama M1 gradiennya, garis kedua adalah M2, maka M1 sama dengan M2. Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan berpotongan, ini udah jelas ya. Karena kalau misalkan berpotongan, artinya apa? Mereka pasti memiliki kemiringan yang berbeda. Seperti itu. Sehingga apa? Di sini kalau misalkan gradiennya M1 sama M2 masing-masing garis, maka M1 tidak sama dengan M2. Seperti itu. Oke. Sedangkan untuk kasus yang lebih khusus, misalkan mereka berpotongan tapi tegak lurus, berarti kalau misalkan mereka berpotongan tapi tegak lurus, itu artinya apa? Mereka berpotongan dan apa? Sudut perpotongannya membentuk sudut 90 derajat, artinya siku-siku. Ya kan ya. Nah, untuk kasus yang seperti ini itu ditandai apa? Misalkan masing-masing gradiennya M1 dan M2, maka di sini M1 dikali M2 pasti sama dengan min 1. Seperti itu. Atau M1, nah ini sama dengan apa? Seper dari M2 tapi negatifnya, ya kan ya? Sama seperti ini kan? Oke. Jadi kebalikan kebalikan dari M1 dan negatifnya. Itu juga bisa seperti ini, sama aja. Oke. Contoh kasusnya seperti apa? Oke, kita coba cari soal-soalnya ya.
Misalkan katakanlah contoh ya. Tunjukkan bahwa tunjukkan bahwa ketiga tunjukkan bahwa garis ketiga titik ini katakanlah A itu adalah 1,2, kemudian B itu misalkan eh, 0,3 dan selanjutnya 2,1. Oke, berada dalam satu garis lurus, kan ya? Dalam satu garis lurus, itu. Oke, ini ada tiga titik ya. Ada titik A, yaitu adalah 1,2, titik B 0,3, terus C itu 2,1. Oke, berarti apa? Kalau misalkan mereka, ilustrasinya adalah, kalau misalkan mereka berada dalam satu garis lurus, artinya apa? Artinya, misalkan ini ya, A, B, C ini misal ya, ini ilustrasi aja ya. Kalau misalkan mereka berada pada garis lurus, maka kalau kita hitung gradien A sama B, ya kan ya, AB, ataupun kita menghitung gradien BC, garis B ke C, ataupun kita menghitung gradien yang A sama C, maka mereka harus sama kan ya. Oke. Berarti di sini akibatnya apa? MAB, ya kan ya, sama dengan MAC, sama dengan MBC. Hmm. Jadi kita ambil sembarang dua titik lah katakanlah ya. Kita menghitung, at least menghitung dua gradien dari dua titik. Kalau misalkan mereka sama gradiennya, ya maka otomatis mereka berada pada garis lurus yang sama seperti itu. Contoh, misalkan katakanlah dalam hal ini kita hitung ya, untuk yang pertama gradien garis yang melalui katakanlah A yaitu 1,2 dan apa? B 0,3. Ya udah kita hitung aja ya. Berarti gradiennya berapa? MAB sama dengan 3 dikurangi 2 per 0 kurangi 1 ya. Jadi sama dengan 1 per min 1 berarti sama dengan min 1. Kemudian untuk yang kita ambil sembarang dua lagi yang selain A sama B katakanlah BC gitu. Oke. Untuk yang gradien garis yang melalui apa? B ya. B yaitu adalah 0,3. Oke. Dan C 2,1. Berarti apa? Gradien BC berarti sama dengan apa? 1 kurangi 3 per 2 dikurangi 0. Berarti ini sama dengan berapa? Berarti ini min 2.
per 2 sama dengan min satu. Nah, sehingga apa? Dari sini udah jelas ya. Karena gradien AB itu min satu dan gradien BC itu juga min satu, maka otomatis terbukti bahwa ketiga garis ini berada pada apa? Satu garis yang sama. Oke, berarti ini terbukti ya. Gitu. Oke, itu tentang gradien. Gitu. Nah, selanjutnya setelah kita mengenal tentang apa itu gradien, kita harus mengenal apa? Identitas yang lain dari sebuah garis. Tadi kan kita bisa menentukan sebuah garis identitasnya seperti apa berdasarkan gradiennya. Nah, sekarang lebih 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 dalam lagi ya. Jadi tidak hanya gradien, kita bisa mengetahui identitas dari satu garis dengan mengetahui persamaan garisnya. Persamaan garisnya. Seperti itu. Oke. Nah, ada beberapa ada beberapa kondisi ya, atau beberapa hal yang bisa kita manfaatkan atau beberapa informasi yang bisa kita gunakan dalam menentukan persamaan dari sebuah garis lurus. Gitu. Oke. Nah, idenya apa? Idenya sama seperti tadi sebenarnya. Misalkan kita punya sembarang titik ya. Kita ambil katakanlah sembarang garis. Tentunya apa? Kalau misalkan sembarang garis, at least kita ambil dua titik lah ya. Katakanlah di sini X1 sama Y1, ya kan ya? Oke. Kemudian saya ambil sembarang titik apapun di garis ini. Katakanlah titiknya adalah X, Y. Nah, misalkan katakanlah garis ini dia punya gradien M, maka sesuai dengan apa yang kita pelajari sebelumnya, maka M-nya berarti apa? Berarti M-nya adalah Y2 min Y1 dikurangi X2 min X1 kan seperti tadi ya. Sehingga dari sini berarti apa? Berarti Y min Y1 sama dengan M, M, X min X1. Ya kan ya? X min X1. Sehingga dari sini bisa kita pindah ruas, katakanlah ya. Kita kalikan dengan X min X1 sehingga jadinya apa berarti? Berarti Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Seperti itu. Nah, sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa ini adalah cara mencari persamaan garis, ya kan ya? Ini adalah sebuah cara mencari persamaan garis yang melalui atau yang melalui titik X1, Y1, ya kan ya? X1, Y1 dan bergradien M. Nah, seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan kita diberikan informasi satu titik yang dilalui garis tersebut dan diketahui gradiennya berapa, maka kita bisa mencari persamaan garisnya melalui ini. Seperti itu. Ya kan ya? Oke. Nah, selanjutnya misalkan katakanlah apa namanya? Kita mengetahui bahwa misalkan diketahui dua titik gitu ya. Nah, misalkan saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan dalam kasus ini, misalkan saya ambil satu titik lagi ya. Satu titik lagi katakan di sini adalah X2, Y2. Dan kita tahu bahwa apa? Bahwa M itu tadi pasti apa? Gradiennya adalah berarti Y2 min Y1 per X2 min X1.
Ya kan ya, sehingga kalau misalkan kita coba substitusi ke sini, berarti jadinya apa berarti? Berarti Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 dikali dengan X min X1. Sehingga dapatnya apa? Misalkan kita coba apa namanya manipulasi persamaan ini, jadinya adalah Y min Y1, Y2 min satunya pindah ke bawah, berarti di sini per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, sehingga ini juga bisa kita gunakan dalam menentukan persamaan garis. Yang kriterianya apa untuk yang ini? Kita apa namanya? Gunakan ketika apa? Untuk yang ini adalah persamaan garis, kan ya? Persamaan garis yang melalui titik apa? X1, Y1 dan X2, Y2. Oke. Jadi di sini kita punya apa namanya? Beberapa cara dalam menyusun atau mengkonstruksi persamaan garis ya. Misalkan yang pertama, kalau misalkan diketahui apa namanya satu titik dan gradiennya berapa menggunakan rumus ini y min y1 sama dengan m dikali x min x1. Kemudian kalau misalkan diketahuinya adalah dua titik yang dilaluinya, jadi persamaan garis yang melalui titik x1, y1 dan x2, y2, maka cara mengkonstruksinya seperti ini, seperti itu. Oke, oke, misalkan contoh tentukan persamaan garis, persamaan garis yang melalui katakanlah 2,3 bergradien yaitu M sama dengan min satu. Nah, kalau gini ya. Berarti gimana cara menentukan persamaan garisnya? Ya udah, berarti kalau kita lihat dari soal, karena di sini yang diketahui adalah sebuah titik yang dilaluinya dan gradien garisnya adalah min satu, ya kan ya? Maka apa? Maka ya tinggal kita masukkan ke rumus tadi ya, yang ini ya. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Seperti itu. Ya udah, berarti dari dalam hal ini yang berlaku sebagai X1, ini Y1, M-nya itu berarti apa? Berarti Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1 didapat apa berarti? Berarti Y min 3 sama dengan min satu dikali X min 2. Dapatnya apa? Berarti Y min 3 sama dengan min satunya boleh pindah ke apa? Kalikan di dalam kurung ya. Berarti min X plus 2. Oke. Nah, untuk penyajian garis itu sebenarnya sembarang ya. Ini sudah jadi persamaan garis. Misalkan dalam hal ini kita coba apa yang di ruas kanan pindah ke kiri. Jadinya apa berarti? Berarti X plus Y sama dengan min 3 min 3 min 2 berarti min 5. Ya udah, berarti persamaan garisnya adalah X plus Y min 5 sama dengan 0. Atau juga ada yang menuliskan, ini tergantung kebutuhan ya. Ada menuliskannya apa? Berarti Y sama dengan min X plus 5. Ini juga sama aja. Seperti itu. Oke. Paham ya? Contoh kedua, misalkan tentukan persamaan garis, tentukan persamaan garis yang melalui apa? 2,3 kan ya. Dan 1,5.
4. Oke. Tentukan persamaan garis yang melalui 2,3 dan 1,4. Kalau kita lihat dari soal ini berarti apa? Berarti di sini yang diketahui adalah dua titik yang dilalui garis tersebut. Sehingga kita menggunakan rumus yang apa yang ini ya? Kita gunakan rumus yang ini, itu dapatnya apa berarti? Katakanlah ini X1, ini adalah Y1, X2, ini adalah Y2. Nah, kalau misalkan dibalik bagaimana? Ya nggak apa-apa walaupun 2,3-nya itu yang X2Y2 maupun X1,4-nya itu adalah X1 juga Y1 maka ya nggak masalah juga asalkan konsisten maka akan menghasilkan persamaan garis yang sama sebenarnya. Oke, kita lanjut ya, berarti sama dengan apa ini, berarti Y min Y1 berarti 3 per 4 dikurangi 3 sama dengan X min X1 berarti X min 2 per 1 kurangi 2. Itu dapatnya apa nih, berarti di sini Y min 3 ya. Berarti Y min 3 per 1 sama dengan X min 2 per min 1. Berarti ya. Iya, min 1 ya. Berarti ini min 1. Sehingga dapatnya apa? Berarti Y min 3. Berarti minnya dikalikan ya. Berarti sini jadi min X plus 2. Seperti itu. Oke. Maka di sini kita dapat bahwa apa? Y sama dengan min X plus 5. Oh, sama seperti tadi ya. Atau juga bisa ya kayak seperti tadi. Berarti X plus Y min 5 sama dengan 0. Seperti itu. Oke. Jadi itu cara menentukan sebuah persamaan garis. Oke. Kemudian mungkin sebagai tambahan, ada beberapa apa ya istilahnya kita bisa menentukan gradien jika juga diketahui persamaan garisnya. Oke. Misalkan ya catatan tambahan. Jadi yang pertama, misalkan katakanlah kita punya persamaan garis, saya singkat ya, persamaan garis Y sama dengan AX plus B. Misalkan persamaan garisnya bentuknya seperti ini, maka apa? Ini pasti garis yang mempunyai gradien M sama dengan A. Jadi kalau misalkan bentuknya Y sama dengan AX plus B, ciri-cirinya di sini koefisiennya Y-nya 1 dan kemudian dia dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan, maka gradiennya udah jelas yaitu koefisien X-nya. Seperti itu. Oke. Terus kemudian misalkan untuk yang persamaan garis yang bentuknya katakanlah AX plus BY plus C sama dengan 0, maka ini gradiennya adalah min A per B. Seperti itu. Tapi pada dasarnya, eh, apa, apakah harus dihafal semua? Jawabannya enggak ya. Jadi misalkan katakanlah kita punya garis ini, bisa nggak kita menentukan gradiennya pakai konsep yang di atas ini? Jawabannya bisa-bisa aja. Berarti gimana caranya? Ya kita coba nyatakan ini dalam bentuk Y sama dengan. Kalau misalkan kita coba ya, AX plus BY plus C sama dengan 0, kita jadikan Y sama dengan, jadinya apa berarti? Berarti di sini adalah BY, yang AX sama C-nya pindah ke ruas kanan ya. Berarti di sini adalah min AX, min C, seperti itu. Oke. Maka Y sama dengan berapa? Berarti Y sama dengan min A per BX. Nah, min C per B. Sehingga apa? Sehingga dari sini udah jelas ya, karena bentuknya sama seperti yang di atas, Y sama dengan AX plus B, maka ini yang akan sebagai apa? Gradiennya. Nah, ya udah. Berarti didapat M sama dengan gradiennya adalah min A per B. Seperti itu. Oke. Terus apa lagi? Tambahan. Ya, jadi kemudian katakanlah kita punya ini juga catatan lain ya. Misalkan kita punya garis yang dimana diketahuinya adalah titik potong sumbu koordinatnya. Katakanlah ini berpotongan di A, ini berpotongan di B.
Yang artinya di sini adalah berarti apa? 0, A. Balik ya, A, 0, A, 0. Kemudian untuk yang ini dia apa? 0, B. Ya kan ya. Sehingga apa? Sehingga ya tentunya kalau misalkan kita menggunakan rumus yang diketahui dua titik yang lain berarti juga bisa ya. Tapi untuk rumus cepatnya adalah apa? Untuk persamaan garis dari kondisi ini diketahui dua titik yang melalui titik apa sumbu koordinat itu tinggal gini aja. Kita lihat bahwa B B di sini dia terletak pada titik potong sumbu Y, maka nanti kita pasangkan B dengan X. Berarti BX plus A merupakan titik potong sumbu X, maka kita pasangkan dengan Y. Berarti AY sama dengan A sama B-nya dikalikan. Nah, ini sama dengan AB. Ini ya, ini beberapa mungkin ya trik khusus untuk yang diketahui apa titik potong sumbu koordinatnya. Itu. Oke, kita coba cari soal ya. Kita cari beberapa soal di sini, file latihan. Ini kita coba soal ya, buat latihan ya. Oke, tentukan koordinat titik A pada sumbu Y, oke, jika ada, sedemikian hingga garis yang melalui B dan A tegak lurus dengan garis melalui C, yaitu 4,8 dan titik B. Oke. Tentukan koordinat titik A pada sumbu Y jika ada, sedemikian hingga garis yang melalui B, yaitu 1,2 itu tegak lurus dengan garis yang melalui C 4,8 dengan titik B. Sebenarnya di sini udah ada kata kuncinya ya, yaitu dia tegak lurus. Oke. Karena dia tegak lurus, maka hal yang bisa kita notice itu adalah berhubungan dengan gradien. Oke. Nah, karena di sini A-nya tidak diketahui berapa, berarti katakanlah apa? Misal A-nya itu adalah X, Y, ya kan ya? Katakanlah A-nya X, Y. Tapi karena di sini A-nya dia berada di sumbu Y, maka X-nya pasti 0 ya. Sehingga karena dia berada di sumbu Y, udah otomatis X-nya 0, maka di sini A-nya katakanlah 0, Y, seperti itu. Oke. Nah, coba kita perhatikan. eh Tadi kita udah bahas, ini kata kuncinya tegak lurus. Kita cari gradien BA ya. Yang pertama kita cari gradien garis yang melalui apa? B dan A, ya kan ya? B dan A. Ya udah, berarti gradiennya apa? Berarti gradien BA sama dengan berapa berarti? Tadi B-nya tadi apa? B-nya tadi adalah 1,2, A-nya adalah 0, Y ya. Berarti dapatnya apa berarti? Berarti di sini Y2 minus berarti Y dikurangi 2 per 0 kurangi 1. So, dapatnya adalah berapa di sini? Berarti Y min 2 sama dengan min 1. Atau dapatnya adalah 2 min Y. Nah, karena tegak lurus dengan garis yang melalui CB, maka ya kita harus cari gradiennya CB kan ya? Ya kan ya? Karena kita tahu gradien apa? Gradien garis
yaitu adalah 4,8 dan B, B-nya tadi berapa? 1,2 ya. Berarti gradiennya berapa? Berarti gradiennya adalah 2 dikurangi 8, ya kan ya? Y2 min Y1 berarti 1 kurangi 4. Sehingga jawabannya apa? Berarti di sini min 6 per min 3. Sehingga gradiennya berapa? 2. Nah, min 6 dibagi min 3 ya. Nah, karena dia tegak lurus, berarti apa? Karena tegak lurus, ya kan ya? Karena tegak lurus, berarti apa? Berarti gradien B, BA, ya kan ya? Dikali dengan gradien CB itu harus sama dengan min 1. Sehingga apa? Sehingga nanti di sini adalah 2 min Y dikali 2 harus sama dengan min 1. Ya kan ya? Kita apa namanya? Selesaikan. Berarti di sini 4 min 2Y sama dengan min 1. Sehingga dapatnya berapa? Kalau kita oke, sehingga dapatnya adalah min 2Y masing-masing dikurangi 4 sampai min 5. Berarti Y-nya berapa? Y sama dengan 5/2. Nah, udah, berarti karena ketemu Y-nya 5/2, jadi TTA-nya berapa tadi? Jadi TTA-nya adalah berapa? 0, Y berarti 0,5/2. Seperti itu. Oke, mungkin cukup itu untuk apa namanya? Tentang persamaan garis lurus ya. Oke, di subbab 1.4 silakan mungkin teman-teman bisa jadikan ini sebuah catatan seperti itu. Oke, silakan bisa kalian like, subscribe juga akun YouTube saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.